Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya juga percaya bahwa ketika saya ada di tempat ini, saya bersama dengan orang-orang luar biasa. Amin. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk main di tempat ini. Dan saya dengar bahwa pengembangan di tempat ini baru dimulai bulan Oktober ya Pak. Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua pekerjaan Tuhan itu pasti dahsyat. Amin. Sama seperti di tempat ini namanya gereja Jemaat Kristus, Jemaat Kristus Indonesia ya, Mount Hermon Church ya. Sama seperti namanya Gunung Hermon, di mana karakter gunung yang bersalju. Lambang dari bersalju itulah berkat Tuhan yang akan turun. Saya percaya mulai dari gereja ini akan mengeluarkan berkat-berkat, turun berkat-berkat kepada jemaat-jemaatnya, kepada daerah Bekasi, kepada kota Jakarta, kepada manapun sesuai dengan namanya Mount Hermon Church. Amin. Dan saya percaya bahwa tim pengembalaan membantu Bapak Gembala tempat ini. Kalau saya akan datang lagi, saya akan melihat kursi-kursi yang kosong di sebelah kanan. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya bisa datang hari ini sebenarnya saya dikenalkan oleh Tuhan. Makanya saya kalau ngobrol sama Tuhan, saya bilang Tuhan itu kayak itu. Kalau zaman dulu itu ada handphone yang mereknya Nokia. Connecting people, menghubungkan orang dengan orang lain untuk kerajaan surga. Amin. Nah itu Tuhan itu saya selalu ganggu dia. Tuhan itu kayak connecting people, kayak slogannya, jargonnya Nokia. Mengkonekkan orang-orang ya, tapi dalam hal positif, dalam hal membantu pekerjaan Tuhan, dalam hal kerajaan surga. Amin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya tahu, saya percaya bahwa belum ada yang kenal saya ya, di tempat ini. Ada yang sudah kenal saya? Belum ada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, dengar ya. Kalau kita katakan bahwa nggak kenal maka saya, kita ganti. Karena keseringan saya itu bahaya ya. Kalau dengan orang yang tidak, bukan orang yang pas, bukan orang yang tepat untuk saya kita ganti. Kalau nggak kenal maka kita kenalan. Oke? Kenalan ya. Saya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Chandra. Saya bergereja dan pelayanan penuh waktu di gereja Sidang Bimala yang ada di Jakarta Timur, yang ada di GSCA, yang ada di Klender, tepatnya di Jalan Raya Bekasi. Ya nggak terlalu jauh lah dari tempat ini ya, lebih kurang mungkin 25 menit 30 menit. Terus saya datang pada hari ini dengan istri saya dan ada juga anak saya, anak saya, dan kami adalah sebuah keluarga kecil yang 2017 kami baru, tepatnya 2020 kami pindah ke Jakarta dari Medan. Jadi saya bukan asli Jakarta, saya aslinya adalah orang Medan. Jadi kami keluarga kecil, kami tinggal di Kelapa Gading. Pelayanan kami di Klender, Jatinegara, dan saya juga sekarang lagi dipercaya untuk membantu kaum muda, departemen kaum muda di Sinode Gereja Sidang Jemaat Allah di Jakarta. Puji Tuhan, lagi dipercayakan hal-hal besar oleh Tuhan dan juga oleh Sinode semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah mungkin itu saja ya. Mau tahu umur nggak usah ya. Umur saya 40 tahun. Saya dengan istri saya kami umur 40 tahun. Tapi banyak orang bilang saya umurnya hanya kayak 26, 27. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, memberikan saya wajah yang awet muda. Nah itu saja ya saya perkenalan. Hari ini saya mau menyampaikan tema khotbah tentang pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman.
Saya percaya kenapa saya adalah orang yang ketika menyampaikan kebenaran, saya akan fokus tentang pertumbuhan iman, tentang bagaimana kita bertumbuh dewasa. Karena sebenarnya itu yang penting. Di dalam kita berjalan mengiringi Yesus, itu yang penting. Bukan saya bilang berkat gak penting ya, tapi saya percaya bahwa Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan ada kebenaran, maka semuanya itu akan ditambah. Semuanya itu apa? Semuanya itu kalau kita lihat ayat sebelumnya, semuanya itu yang dicari oleh dunia, yang dicari oleh orang dunia. Dan saya percaya dan yakin kalau surga bilang dia menambahkan, itu gak main-main tambahannya. Surga gak pernah main-main kalau nambahin sesuatu buat kita. Tapi masalahnya seringkali kita itu gak siap dikasih hal-hal besar oleh Tuhan. Surga ketika mau kasih kita gak siap. Makanya surga hold dulu, tahan dulu. Surga tahan dulu. Jadi masalahnya bukan Tuhan gak mau memberkati kita ya. Masalahnya kita belum siap. Kita selalu gak siap. Diberkati sedikit, udah mulai. Diberkati sedikit, sombongnya kita. Saya berharap di tempat ini gak ada yang seperti itu. Di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang siap senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah tentang faithfulness tinggal. Faithfulness tinggal itu adalah kesetiaan dalam Tuhan. Kesetiaan dalam Tuhan. Khotbah hari ini itu fokusnya adalah buat kita sebagai umat manusia yang rentan dengan kesetiaan. Ya, saya harus katakan, kita sebagai manusia ini rentan dengan kesetiaan. Orang yang suka berubah, seperti saya katakan. Makanya itu Amsal berkata bahwa cari orang baik, cari orang hebat, cari orang pintar, cari orang bersetia itu gampang. Siapakah yang menemukan orang yang setia? Artinya adalah mau ketemu orang setia itu gak banyak. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan ya, dari berbagai konteks kesetiaan di dalam hubungan keluarga, jangan pikir kalau sudah keluarga itu bisa langsung setia. Kesetiaan di dalam konteks hubungan suami istri, kesetiaan di dalam konteks atasan dengan bawahan, kesetiaan di dalam konteks teman bisnis, semua itu konteksnya walaupun berbeda, tapi satu hal yang sama. Kesetiaan itu ngomong tentang kita taat, kita teguh, berpegang pada apa yang sudah kita katakan. Kita lihat yuk di arti daripada kesetiaan. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, kesetiaan itu seringkali diartikan adalah layak dipercaya atau bisa dipercaya atau bahasa Inggrisnya trustworthy. Ya, yang diambil dari bahasa aslinya itu pistos. Orang yang taat dan konsisten melakukan suatu tugas pekerjaan yang memang sudah dia nyatakan di tanggung jawab, itu adalah orang yang setia. Contohnya, saya kasih ilustrasi adalah di tempat ini yang kerjaannya karyawan ada? Nggak ada, berarti pengusaha semua. Amin, pengusaha semua. Oke. Saya kasih ilustrasi. Seorang bos ketika menilai karyawannya, ini karyawan yang setia, ada tolak ukur. Ada tolak ukur, ada hal yang bisa dilihat sehingga bisa dikatakan bahwa karyawan ini setia. Bukan hanya datang setiap hari. Datang setiap hari itu belum tentu dia setia. Tetapi karyawan yang setia adalah dia menyelesaikan tanggung jawabnya, pekerjaannya, dia datang tepat waktu, dia membela bosnya, dia bantu semua pekerjaannya. Bahkan ada sebuah istilah bilang, kalau karyawan yang setia adalah digaji 2 juta, dia akan kerja seperti digaji 4 juta.
Itu adalah negara kesetiaan. Apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru dikatakan seperti itu. Orang-orang yang layak dipercaya, yang bisa dipercaya melakukan sebuah tugas, itu adalah kesetiaan. Kita lanjut, kalau kamus besar bahasa Indonesia itu berkata bahwa kesetiaan itu adalah berpegang teguh pada janji atau suatu pendirian dengan patuh dan taat bagaimanapun berat tugas yang diberikan pasti dijalankan. Contohnya adalah prajurit yang sedang membela negara, prajurit yang bertugas untuk negara. Prajurit itu ada sumpah prajuritnya. Ya, sumpah prajuritnya itu ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah mereka setia, mereka taat, mereka berjanji, mereka tunduk kepada bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mereka tunduk, mereka taat, mereka setia kepada hukum-hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mereka tunduk, taat, setia melakukan apapun yang diperintahkan oleh atasan. Dan berikutnya. Itu sumpah yang mereka sudah. Mereka harus setia dengan sumpah yang sudah mereka ucapkan. Nah, itulah apa yang kamus besar bahasa Indonesia katakan bahwa berpegang teguh pada apapun yang sudah dijanjikan dan melaksanakannya. Berapa besar pun bahayanya ataupun beratnya itu tetap harus dilakukan. Masalahnya seperti saya katakan bahwa zaman sekarang mau nyari orang setia itu susah. Saya kasih contoh adalah setiap tahun di pengadilan agama itu tingkat perceraian itu setiap tahun itu meningkat. Urusan perceraian itu meningkat. Itu salah satu tanda. Tanda berikutnya adalah kita akan menemukan di zaman sekarang itu hubungan keluarga bahkan orang tua dengan anak itu banyak yang ribut karena harta, yang ribut karena uang, bahkan dengan saudara sendiri pun itu ribut. Terus kalau kita lihat di pengadilan negeri, pengadilan tinggi soal tentang urusan hukum pidana, hukum perdata, rekan bisnis melaporkan rekan dia yang lain, terus tentang penipuan. Nah, semua itu konteks kita bisa melihat ujung-ujungnya adalah orang itu sudah gampang sekali itu. Kayak firman Tuhan bilang, kasih menjadi enak. Bahkan sesama saudara itu saling menyerahkan. Dan itu kebenaran firman Tuhan sudah diungkapkan. Dan memang seperti itu fakta yang ada di kehidupan. Kayak saya bilang bahwa kita ini manusia rentan sekali untuk tidak setia, bahkan kepada pasangan kita sendiri. Izinkan saya hari ini jujur kepada Bapak Ibu semua. Sebelum saya bertobat, saya ini orang yang nggak setia kepada orang tua, nggak setia kepada pasangan saya, nggak setia kepada istri saya, nggak setia kepada anak saya, nggak setia kepada rekan-rekan bisnis saya, teman-teman saya. Saya bukan orang tipenya setia. Saya adalah orang yang tidak bisa setia. Saya dengan istri saya, kami menikah 15 tahun yang lalu. Dalam pernikahan kami tidak berjalan baik. Pernikahan kami tidak berjalan dengan baik. Di dalam pernikahan kami babak belur. Karena ulah saya sebagai orang yang tidak setia. Saya mengkhianati istri saya. Saya bukan sekali dua kali, tapi sering kali saya berselingkuh dengan perempuan lain. Saya mengkhianati istri saya, menyakiti dia. Bahkan saya dengan orang tua saya juga, ketika saya dipercayakan banyak hal, saya melanggar banyak tentang apa yang sudah kami sepakati. Dan saya adalah model orang seperti itu.
Dan saya bersyukur punya istri yang luar biasa, punya istri yang ketika kalau saya melihat istri saya belajar tentang kesetiaan dari istri saya. Karena pada saat keluarga kami kadang-kadang tidak baik, dalam keadaan sedang lulu lantak, dia punya banyak pilihan untuk meninggalkan saya. Dia banyak pilihan untuk bisa melanjutkan hidupnya tanpa bersama dengan saya. Tapi dia memilih untuk tetap bertahan. Banyak orang kasih masukan, banyak orang kasih insight bahwa kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa suami. Kamu miliki segalanya. Kamu punya pendidikan yang baik. Kamu punya keluarga yang baik. Banyak orang-orang memberikan masukan. Tapi dia tetap bertahan. Tapi dia tetap mempertahankan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan dia pegang firman itu. Karena memang satu-satunya firman yang dia tahu pada saat itu cuma itu. Itu adalah firman yang diperbahkan oleh pendeta yang memberkati pernikahan kami. Karena kenapa? Karena memang saya sebagai imam dalam keluarga tidak pernah membimbing dia sebagai istri saya untuk mengerti kebenaran. Tapi dia ingat kebenaran yang pendeta tersebut pegang. Dan dia pegang. Dan saya tanya sekarang ini lah, dan saya tanya kenapa kamu mau tetap berpegang teguh? Dia jawabnya ada dua hal. Hal yang pertama adalah dia katakan, ketika saya menikahi kamu, saya yakin dan percaya kamu adalah orang baik. Itu hal pertama. Kamu hanya salah jalan. Hal yang kedua, yang dikatakan seperti yang saya sudah kali utarakan bahwa saya berpegang teguh pada satu-satunya firman yang saya tahu. Firman yang ketika pendeta korbankan apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dicampur. Dan dia katakan bahwa karena saya yakinlah, maka saya berdoa. Dan saya tahu ketika saya 1 kali berdoa, 2 kali berdoa, 10 kali berdoa, 100 kali berdoa, 1000 kali berdoa, Tuhan pasti jawab doa dari saya. Karena dia tahu Tuhan sendiri. 2017 saya ditangkap. Dan saya bersyukur karena ada seorang istri yang stay strong, yang setia dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama saya. Kalau pada saat itu istri saya tidak mengambil langkah itu, saya nggak ada hari ini. Saya mengatakan saya nggak ada hari ini, dan saya nggak bisa berdiri di tempat ini khotbah dengan kesetiaan. Tidak bisa. Karena saya tidak menjalani semua itu. Karena saya melewati semua itu, saya hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Kalau hari itu tidak ada, saya nggak mungkin bisa ngomong dengan kesetiaan. Ruang istri saya tinggalin saya. Tapi hari ini berbeda. Saya ada istri yang dan saya berdoa di tempat ini, suami-suami, istri-istri, jadilah pasangan-pasangan yang setia. Amin. Amin. Manusia sangat rentan, berbeda dengan Allah, berbeda dengan Tuhan, yang memang setia itu adalah sifatnya Tuhan. Karakternya Allah itu memang salah satu karakter Allah itu setia. Mari kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal diri. Tuhan itu tahu. Tuhan kasih tahu kita. Jika kamu tidak setia, aku tetap setia. Aku tidak bisa menyangkal. Kalau kita semua sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, mulai dari awal sampai akhir, itu ngomong tentang kesetiaan Tuhan, ngomong tentang kesetiaan Tuhan, penciptaan, penyelamatan manusia melalui bapak-bapak kalian.
pembebasan bangsa Israel, nubuatan tentang kedatangan Mesias, kelahiran Mesias, kematian Mesias, kebangkitan Mesias, kenaikan Mesias, pencurahan Roh Kudus, dan kita sedang menunggu tentang kedatangan Mesias kedua kali. Ngomongin tentang tidak ada pernah berubah. Saya mau katakan, kita sedang menunggu kedatangan, dan Dia sebagai Tuhan akan setia menggenapi kedatangan yang kedua kali. Persoalan, apakah kita sudah siap ketika Tuhan datang menemukan kita adalah orang-orang yang siap? Kayak saya bilang khotbah hari ini, fokusnya buat kita sebagai manusia yang rentan untuk kita sendiri. Tuhan itu kalau zaman sekarang bilang kesetiaan Tuhan itu udah tidak perlu diperdebatkan. Bahasa anak gaul sekarang no debat, udah nggak perlu diperdebatkan karena memang itu karakternya. Dulu sekarang tidak lagi sering, dan dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Yang sering berubah itu manusia, yang sering berubah itu tidak. Maka itu saya katakan bahwa fokus hari ini tentang bagaimana kita manusia sering berubah. Dua hal yang sering buat manusia berubah, ya, dua hal yang sering buat manusia itu berubah. Ya, manusia begitu mudah terpengaruh dan terguncang oleh situasi keadaan yang tidak stabil. Jadi dua hal. Yang pertama itu adalah manusia itu gampang berubah, gampang meninggalkan Tuhan, gampang berubah tidak setia itu adalah ketika dia berada di atas. Dalam pelayanannya saya beberapa kali bahkan sering ketemu dengan orang-orang yang ketika lagi dalam pergumulan, kalau bisa setiap hari dia datang ke gereja, dia datang ke persekutuan. Ya, kayak di Mount Hermon ini 1 minggu ada 4 kali ibadah. Ibadah 1, 2, 3, 4. Kalau orang lagi dalam pergumulan, ada 6 kali pun dia 6 kali datang. Setiap hari ada persekutuan apa, setiap hari ada komsel apa, pasti ada doa semalam suntuk, semalam ceria, semalam apapun lah, pasti ada. Kalau lagi berkumpul, tapi kalau sudah nyaman, ya saya berharap nggak ada di tempat ini ya. Kalau sudah nyaman, sudah berada di puncak, alasannya banyak untuk mau ngajak ibadah, mau ngajak untuk ayo kita bersekutuan, ayo kita bersekutu sesama satu dengan yang lain. Katanya sibuk. Itu pertama. Yang kedua, orang itu bisa berubah, meninggalkan imannya itu kalau lagi susah. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, akhir-akhir ini di wilayah bagian timur itu sedang terjadi penghijauan besar-besaran. Daerah timur yang harusnya adalah kampung Kristen itu menjadi penghijauan besar-besaran. Kenapa bisa terjadi? Karena orang-orang Kristen banyak yang dibangun rumah, dikasih uang, dibantu, asalkan yang mau meninggalkan. Ini saudara kita yang bisa meninggalkan. Hanya orang yang di atas dan di bawah itu. Amsal 30 katakan bahwa supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah ini buat orang-orang tadi saya bilang, ketika dia di atas, ketika dia kenyang, ketika dia tidak punya masalah, ketika dia sedang nyaman, ketika dia sedang memiliki semuanya, dia bisa menangkal Tuhan siapa sih? Dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia akan mengandalkan tentang dia sendiri. Atau sebaliknya, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku.
iman itu. Nah itu adalah manusia. Makanya itu bilang Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah mereka? Nah, kita belajar dari apa yang Yesus lakukan ketika dia ada berada. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 yang kita tahu begitu terkenal tentang kenosis. Tahu kenosis? Kenosis tentang mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu di dalam itu kita bisa belajar tentang pengosongan dirinya Yesus. Bukan hanya tentang mengosongkan diri. Ketika dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dia lakukannya dengan taat dan sabar. Dia menggenapi semua big plan yang sudah Allah rencanakan. Dia menggenapi semua rencana bagaimana dia harus taat dan mati untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 11, itu kita bisa melihat bahwa kita semua ada di tempat ini karena kesetiaan. Kita belajar daripada apa Yesus. Filipi 2, 5, 11 mengajarkan kita belum disuruh untuk sama seperti Yesus. Kita belum disuruh sama seperti apa yang sudah dikorbankan Yesus. Nah, kita disuruh hanya sendiri. Tapi kita sekadar kita susah sekali. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab. Ada beberapa kisah kita bisa belajar banyak dari orang-orang yang setia. Ada Yusuf, ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan ada Daniel. Itu kisah-kisah orang yang sama seperti kita, orang biasa. Mereka itu orang biasa. Mereka itu adalah orang biasa. Mereka itu adalah orang-orang biasa. Tapi mereka punya kesetiaan luar biasa. Saya akan cepat ya. Yusuf ketika dia digoda oleh istrinya Potifar, ketika dia digoda, dia mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Mana mungkin aku melakukan dosa terhadap Allah? Mana mungkin saya mengkhianati Tuanku yang sudah memberi kuasa begitu besar kepadaku untuk ngatur rumah ini? Itu tanda orang yang sedih. Ketika dia dipercayakan hal, dia tidak melakukan Yusuf. Dan kita lihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf. Walaupun dia dikhianati, walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dibohong dengan berbagai kesempatan di dalam penjara, dia tetap setia. Dan kita lihat bagaimana Tuhan menjadikan dia menjadi penguasa Mesir. Sadrak, Mesak, Abednego sama dia, mereka juga anak-anak muda yang luar biasa. Ketika mereka dihadapkan dengan kematian, kita tahu ceritanya. Sadrak, Mesak, Abednego disuruh untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada zamannya mereka. Mereka tetap menolak, mereka tetap setia hanya menyembah Allah Israel pada saat itu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah mereka ditangkap dan dimasuki ke dapur perapian. Apa yang mereka katakan? Ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung tersebut dan masuk ke dalam dapur perapian, mereka katakan luar biasa. Kami percaya Allah yang kami sembah akan menyelamatkan kami. Walaupun kami tidak diselamatkan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja. Dan kita lihat ketika mereka setia kepada Allah Israel pada saat itu, apa yang terjadi? Ketika mereka masuk dalam dapur perapian, tidak terjadi apapun.
Malah orang yang memanaskan berkali-kali lipat dapur mereka tersebut, mereka yang terbakar. Dan Tuhan selesai. Daniel tidak sama. Daniel adalah seorang anak muda. Kalau zaman sekarang ini adalah dia dicepuin, ya, dia dilaporkan karena dia tidak mau menyembah raja pada saat itu. Dia dicepu, dilaporkan. Dia tidak membela diri. Dia tidak pernah membela dirinya. Bahwa dia bilang, saya tidak, tapi dia tetap ditangkap. Dan dia tetap menyembah bahasa. Kita lihat, orang-orang setia ini disertai Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika Daniel dimasuki ke dalam goa singa, ada malaikat yang menakjubkan mulut singa tersebut. Dan orang-orang yang melaporkan Daniel, akhirnya mereka yang dimasukkan ke dalam goa singa, mereka dikatakan oleh singa. Kita lihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang setia. Berarti kita bisa setia. Kita bisa setia. Kita semua bisa setia. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ditunggu secara kesetiaan. Kita harus berlaku setia. Kalau kita bilang setia itu yang paling suka ingkar janji itu siapa? Nah, dalam kehidupan ini yang suka ingkar janji, yang nggak bisa setia, nggak bisa pegang janji itu biasa siapa? Anak kecil ya. Nah, kalau Bapak Ibu suka ingkar janji, dan Bapak Ibu anak kecil. Yang suka ingkar janji nggak bisa pegang setia itu anak kecil. Nah, kesetiaan itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang dewasa. Dewasa itu berbeda ya dengan orang-orang yang sudah cukup umur ya. Kesetiaan itu karakter yang melekat kepada orang yang dewasa. Makanya anak kecil itu nggak bisa setia. Mungkin yang punya anak kecil ngerti ya. Anak kecil itu akan tertarik dengan hal-hal yang diberikan kepada dia. Bahkan dia bisa tinggal meninggalkan ayah ibunya, tiba-tiba kalau ada orang yang tiba-tiba menawarkan sesuatu hal yang menarik buat dia. Benar? Jadi orang-orang yang nggak bisa setia dengan janji itu tidak punya karakter dewasa, tidak mempunyai kedewasaan, masih anak kecil. Dan saya berdoa berharap jemaat di tempat ini, pengerja di tempat ini, bukan jemaat dan pengerja-pengerja yang anak kecil sifatnya. Semua kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa, jemaat yang dewasa, pengerja yang dewasa. Ya, kesetiaan itu tidak muncul dengan sendirinya. Kesetiaan itu adalah suatu tindakan yang diusahakan, dimunculkan, dilakukan, itu konsisten dan menjadi bukti bahwa seseorang itu sudah dewasa. Saya berharap sekali lagi kita semua jadi jemaat Tuhan, jadi jemaat yang dewasa. Saya mau katakan, kalau gereja masih punya jemaat yang anak kecil, itu gereja ini banyak yang gede-gede. Banyak saya gede-gede. Kalau yang namanya anak kecil itu gimana ya? Anak kecil itu belum bertumbuh, maunya diperhatikan, ya, terus sering berubah-ubah, ya. Di gereja itu ada dua penyakit itu yang nggak bisa ditentuin pakai doa. Tahu nggak penyakitnya apa? Ada dua penyakit. Yang satu namanya mutaber. Mutaber itu artinya mundur tanpa berita. Itu nggak bisa. Ada orang-orang yang nggak dewasa itu sedikit-sedikit tersinggung, dia akan mutaber. Kedua itu sama, namanya hipertensi. Tahu hipertensi? Hilang pergi tanpa permisi. Itu dua penyakit susah di gereja itu ada. Itu nggak bisa ditentu. Itu harus orang bertumbuh dewasa, semakin hari karakternya semakin dikembangkan. Ketika dia gesek dengan orang, ketika dia tidak sejalan mungkin dengan gembala, tidak mungkin sejalan dengan pemimpinnya, tapi dia dewasa, baru bisa. Tahu nggak? Pasti muncul itu kedua penyakit itu, mutaber sama hipertensi. Di sini nggak ada ya? Nggak ada ya? Atau jangan-jangan diabetes? Nah, ada lagi misalnya diabetes. Ditegur sedikit, disinggung. Ditegur sedikit, kita singgung. Janganlah. Kita jadi orang yang dewasa. Ya, saya berdoa
Tempat ini jemaah-jemaahnya semua dewasa ya. 4 hal, saya akan cepat di sini. 4 hal yang harus ada ketika kita menjadi jemaat yang dewasa dalam setia. Yang pertama adalah faithfulness in the word of God. Setia di dalam kebenaran. Maksud dari setia dalam kebenaran Tuhan ini adalah sebagai anak Tuhan, ketika kita bilang kita setia kepada Tuhan, kita tidak bisa tidak setia dengan kebenaran. Nggak bisa. Itu tidak bisa. Mazmur 1 ayat 1. Lihat Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang kesukaannya, kesukaannya artinya desire, passion. Ini dipakai oleh Daud, seorang Daud yang dia mengerti bagaimana berhubungan baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan intim sekali dengan Tuhan. Dia menuliskan itu salah satunya dan dia menyukai Taurat Tuhan. Gambaran dari bahasa aslinya ini memunculkan tentang desire, tahu nggak seperti apa? Seperti seseorang merindukan pasangan hidupnya siang dan malam. Kita tanya nih ke Bapak Gembala. Pak Gembala, ketika dulu lagi pacaran sama Gembala, ya, ketika merindukan pasangannya kita disuruh-suruh nggak? Disuruh-suruh nggak? Tentunya enggak dong. Kalau merindukan pasangan kita masih harus disuruh-suruh? Enggak lah ya. Nah, ketika kita merindukan pasangan kita itu kita nggak pernah disuruh, otomatis. Wah, saya lagi rindu. Dan itu rasanya itu bergelora banget ya. Gambaran itu yang dipakai ketika kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi hari ini saya mau kita di tempat ini kita naik level. Jangan lagi suka dengan kebenaran firman Tuhan gara-gara masuk dalam grup baca Alkitab. Saya tahu Bapak Ibu sini semua punya grup baca Alkitab banyak. Ini saya mau bilang harus naik level. Grup baca Alkitab, yes, which is good. Tempat kita berakuntabilitas, tempat kita bagaimana melaporkan. Tapi kita harus levelnya di atas. Tanpa grup baca Alkitab pun kita merindukan, seperti merindukan pasangan hidup kita siang. Gak perlu disuruh, gak perlu ada, gak perlu gak enak sama gembala bapak gembala ketika bertemu sudah baca firman atau di grup ya, biasa di grup gembala. Ayo lapor, ya yang sudah baca lapor. Which is good lah, ya itu bagus lah. Tapi kita harus belajar naik. Sebagai orang yang setia itu bukan karena itu. Bukan karena program, bukan karena nggak enak ditanya sama koordinator baca firman, nggak seperti itu. Tanpa itu kita semua harus merenungkan. Karena kenapa? Ketika kita setia kepada firman, itu keuntungannya bagi kita. Keuntungannya bagi kita. Apa yang sudah Allah wahyukan kepada kami, kepada bapak-bapak patria, terus Roh Kudus mengilhamkan kepada para rasul, semuanya itu ditulis, akhirnya dibuka dan menjadikan itu sudah final. Firman itu adalah pedoman hidup kita. Kebenaran itu adalah pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan buku novel, bukan buku-buku tentang membangun kehidupan kita. Charles Spurgeon katakan bahwa if you do not love the Bible, you certainly do not love the God who give it to us. Maksudnya apa? Artinya kalau kita tidak mencintai Alkitab yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sama halnya kita tidak mencintai, mengasihi Allah yang memberikan kepada kita.
Alkitab sampai saat ini menjadi buku yang paling laris di seluruh dunia. Alkitab pada saat ini menjadi buku yang paling banyak memberikan dampak mempertobatkan orang. Kebenaran yang di dalamnya, yang dimana itu adalah firman. Jadi semuanya itu ketika kita setia baca firman, dampaknya buat kita. Tulisan yang dilihatkan 2 Timotius 3:16 kata, tulisan yang dilihatkan itu fungsinya, gunanya apa? Menegur kita, memperbaiki kita, menasehati kita, mengajari kita. Jadi kita hidup sebagai orang percaya, goal kita serupa dengan Kristus. Ya, kedewasaan penuh, kepenuhan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Itu nggak bisa terjadi dengan sendiri, tanpa kita senantiasa hidup berpadan dengan firman. Karena firman yang memurnikan kita. Ya, firman itu seperti cermin, memperlihatkan yang kotor kita ini apa, yang salah kita ini apa. Firman itu jujur ngomong ke kita. Kalau orang yang nggak mau setia dengan firman, kita akan lihat kehidupan rohani tidak akan bertumbuh. Kalau pertumbuhan rohani tidak terjadi kepada orang tersebut, dia akan tetap seperti anak kecil. Dia mau terus disunat. Saya berdoa pasti nggak ada. Amin. Amin. Luar biasa. Semuanya masih bersama dengan saya. Amin. Masih bersama dengan saya ya. Yang kedua, saya ketika saya kalau ngajar, saya buatnya 4S. Yang pertama, sudahkah setia baca kita dengan firman? Yang kedua adalah, sudahkah kita setia berdoa? Berdoa itu nggak berbicara tentang datang kepada Tuhan, meminta, memohon, mengatur Tuhan. Bukan tentang mengubah Tuhan untuk sesuai dengan yang kita mau. Itu bukan berdoa. Itu berdoa itu ketika kita lagi datang, kita bawa list permintaan kepada Tuhan. Saya hari ini mau kasih tahu bahwa berdoa itu bukan soal hanya meminta, memohon, tapi berdoa itu adalah sebuah ketaatan, bentuk penyerahan total kita mengandalkan. Apapun implikasinya, apapun hasil kita terima. Seringkali kita berdoa, hasil yang kita terima tidak sama dengan kita ini tidak sama. Itu bukan berdoa, itu kita lagi mau mengubah Tuhan sesuai dengan kita. Itu bukan berdoa. Berdoa itu adalah kita taat tunduk total, menyerahkan sepenuhnya diri kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang hasil yang ada pun kita terima. Makanya saya kalau dengerin orang, saya nggak ada waktu berdoa. Nah, saya hanya menyimpulkan satu hal. Orang itu adalah orang yang sombong. Hanya orang yang sombong itu nggak mau berdoa, karena dia mengandalkan kekuatan sendiri. Nggak mungkin kita ini nggak ada waktu untuk berdoa. Kalau Tuhan jadi prioritas kita, Tuhan adalah tempat kita mengandalkannya Dia. Kita pasti atur waktu kita untuk berdoa kepada Dia. Benar? Ya kan? Yes. Kalau orang alasannya mungkin ada orang masih alasan bilang gak punya waktu berdoa. Itu orang karena dia tidak mau mengandalkan Tuhan, makanya tidak menjadi prioritas utama. Tapi kalau orang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama, tempat dia menaruh harapannya, itu pasti akan waktu dia pasti akan banyak berdoa. J. Oswald Sanders, seorang penulis buku kepemimpinan, dia meneliti pemimpin-pemimpin rohani yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia menemukan satu kesamaan dari pemimpin-pemimpin yang dia menulis buku yang buku-buku yang dia tulis. Dia menemukan satu hal kesamaan. Mereka semua mempunyai disiplin doa yang luar biasa. Dan J. Oswald Sanders ini mengutip apa yang pernah Martin Luther katakan. Martin Luther pernah mengatakan bahwa ketika dia tahu besok dia punya pelayanan yang lebih padat dari hari sebelumnya, dia akan bangun lebih pagi untuk jalan. Kalau kita sebaliknya, kalau kita sibuk dikit
Udahlah, Tuhan ngerti. Benar ya? Sibuk sedikit, Tuhan ngerti. Kita nggak perlu. Tuhan ngerti kok saya lagi sibuk. Tuhan ngerti kok saya lagi banyak kegiatan. Berbeda dengan seorang waktu itu ketika dia punya. Saya tahu ketika saya punya kegiatan saya besok semakin banyak, saya akan bangun semakin pagi. Sekali lagi saya katakan bahwa berdoa itu bukan hanya untuk mengubah Tuhan sesuai dengan itu. No. Berdoa adalah bentuk penyerahan total kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan akan berikan nantinya. Ya, itu adalah S yang kedua. S yang ketiga adalah sudahkah kita, ketika kita bilang kita setia, sudahkah kita setia dengan pekerjaan? Kita seringkali membuat pekerjaan Tuhan itu skupnya begitu sempit. Ya, kalau ngomong tentang pekerjaan Tuhan, skupnya itu dalam gereja. Ya benar, kalau pekerjaan Tuhan ya dalam gereja pasti ada pekerjaan Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan itu skupnya dari dalam gereja. Tujuan, goal dari pekerjaan Tuhan itu adalah Injil disampaikan, jiwa-jiwa diselamatkan. Apapun itu yang kita lakukan, itu adalah pekerjaan. Nah, kalau kita bilang kita setia kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah mau setia kepada pekerjaan. Semua kita ini kan dipanggil berbeda ya. Kita semua ini dipanggil berbeda. Ada yang di dunia bisnis, ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia gereja. Kita semua dipanggil sama. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan itu yang tujuan goal utamanya yang kita lakukan itu adalah pemulihan bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Saya sering ketemu dengan beberapa orang yang pelayanan, maaf ya kalau yang pelayanan, ya. Karena ini kita lagi ngomong konteks pekerjaan Tuhan dan kita lagi dalam gereja. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka bisa satu minggu itu melayani Tuhannya sampai 5-6 kali, ya 5-6 kali, dan pada akhirnya mereka merasa exhausted, mereka merasa jenuh, mereka merasa kecapean. Dan saya sering sekali ditelepon sama orang, ngobrol, sharing. Akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang seperti mereka, jangan-jangan mereka nggak fokusnya sama pekerjaan. Mereka fokusnya tentang diri mereka, menyibukkan diri mereka. Walaupun dengan quote-unquote pelayanan, dengan quote-unquote pekerjaan Tuhan, tapi padahal mereka sedang tidak memuliakan Tuhan. Dan seringkali saya bertanya dengan mereka, apa yang kamu dapat dengan satu minggu kamu pelayanan apa hari? Nggak ada. Bertumbuh nggak? Saya bilang, ya melayani Tuhan kan bahasa gampangnya adalah ketika kita bilang melayani Tuhan adalah kita melakukan suatu pekerjaan atau suatu hal objeknya kepada manusia, ya kan? Tuhan dipermuliakan, implikasi bagi kita bertumbuh, benar? Itu melayani loh, itu melayani. Dan saya tanya kepada mereka, kalian bertumbuh enggak? Enggak. Saya bilang, jangan-jangan fokus kalian bukan pada pekerjaan, Tuhan fokus kalian bukan pada itu. Jangan fokus kalian, maaf sekali lagi saya bilang maaf. Jangan fokus kalian adalah tentang apa yang kalian bisa dapat. Fokus kalian itu tentang bagaimana membangun nama kalian untuk hal-hal yang mungkin kalian tidak pernah lupa, tapi padahal itu adalah hal yang tersembunyi. Sekali saya mau katakan bahwa pekerjaan Tuhan, dimanapun kita, ya dimanapun kita, dalam semua aspek apapun yang Tuhan sudah tahu kita, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, goalnya itu adalah Tuhan dipermuliakan, Injil disampaikan, jiwa-jiwa diselamatkan. Amanah aku kan diberikan kepada kita. Itu yang harus ada. Saya ada kenal seorang. Dia adalah seorang master. Dia bertahun-tahun dia senang dengan pekerjaan. Sini yang master siapa? Sedang rangkap ya sini.
saya nggak ada. Saya akan kenal seorang pastor. Dia pernah berkisah bahwa Tuhan pakai hidupnya hanya dengan satu senyuman menyelamatkan nyawa. Dia bertahun-tahun melayani di gereja tempat di mana dia pelayanan. Bertahun-tahun dia menjadi pastor. Dia melakukan pekerjaan itu dengan senang hati. Dengan senang hati. Dia senantiasa tersenyum dengan jemaat yang datang, menyalami jemaat yang datang, mempersilakan jemaat itu. Ada satu momen, ada satu orang jemaat. Jemaat tersebut pada hari itu sudah memutuskan untuk membunuh diri ketika dia menginjakan kaki. Dia sudah memutuskan, kalau saya tidak merasakan apa-apa, saya rasa Tuhan tidak ada. Dan ketika dia ketemu dengan asal tersebut, Tuhan pakai senyuman asal tersebut yang dia lakukan dengan senang hati, yang dia lakukan pekerjaan tersebut dari dalam Tuhan pakai senyum tersebut pada orang yang membunuh diri. Dan ketika melihat senyum dan ketika dia tahu itu ada. Dia nangis, dia merasakan kasih Tuhan hanya dengan senyuman seorang pastor. Itu keluar dari dalam hati. Apa yang kita lakukan semua itu harus kita lakukan. Setiap kita melakukan. Amin. Amin. Ayat yang terakhir. Kalau kita bilang kita setia kepada Tuhan, kita harus setia kepada sesama. Sama hal, hukum terutama itu mengasihi Tuhan. Ada lanjutan, mengasihi sesama. Vertikal horizontal itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bilang kita setia kepada Tuhan, setia kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Bohong kalau kita nggak bisa setia dengan sesama, kita bisa setia dengan Tuhan. Tuhan yang tidak nampak aja kita, orang yang nampak aja kita nggak bisa setia, apalagi kita dengan Tuhan yang tidak nampak, yang harus kita feel dengan perasaan. Setialah dengan pemimpinmu yang berbakti. Setialah dengan pasanganmu. Setialah dengan pekerjaanmu. Tempat engkau di mana engkau bekerja. Setialah dengan keluargamu. Itu bentuk daripada kita setia. Itu bentuk kita setia. 4 yang harus kita lakukan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bilang kita having a faithfulness in God. Tuhan tidak pernah berubah, yang pernah punya sering berubah. Maka perubahan ini adalah buat kita semua. Bahkan buat saya sebagai orang yang lain. Saya udah pemusik WLC, saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah cerita. Ini cerita yang terakhir, yang paling terakhir. 2018, saya punya kesempatan bersama dengan istri saya pergi ke Jepang. 2018 kami pergi ke Jepang, ke kota yang namanya Tokyo. Dan di kota tersebut itu ada stasiun namanya stasiun Shibuya. Di stasiun Shibuya itu ada sebuah patung yang terkenal mendunia. Kalau pecinta anjing pasti tahu ya. Ada namanya patung Hachiko. Ya, patung Hachiko dan itu patung begitu terkenal. Kenapa terkenal? Karena kesetiaannya. Saya cari tahu, mendengar Torganya cerita, dia bilang bahwa kisahnya terjadi tahun 1923. Jadi ada seekor anjing diadopsi oleh seorang profesor yang namanya, nama panjangnya saya agak lupa, tapi biasa dipanggil ada Profesor Ueno. Jadi profesor tersebut itu mengadopsi anjing dan anjing tersebut ada namanya Hachiko. Setiap hari anjing tersebut pasti menemani tuannya untuk pergi bekerja. Jadi setiap pagi bareng dengan tuannya pergi ke stasiun Shibuya untuk mengantarkan tuannya naik kereta untuk pergi bekerja. Dan kebetulan Profesor Win ini ada seorang dosen bekerja di sebuah universitas. Sesudah ketika mengantar, Hachiko akan pulang kembali ke rumah dan sorenya dia kembali ke stasiun Shibuya untuk menunggu kepulangan sang tuan. Dan itu dilakukan setiap hari. Sesuatu hal yang terjadi yang tidak biasa pada tahun 1925. Seperti biasa,
Hachiko mengantar tuannya itu pergi. Dan tuannya pergilah ke universitas tempat dia bekerja. Sesuatu hal yang tidak terduga terjadi. Stroke menyerang Profesor Tuan dan dia terkena stroke, jatuh dan mati. Tentu nggak ada orang yang bisa nyampaikan berita ini kepada Hachiko. Nggak ada. Karena dia tidak mengerti bahasa manusia. Luar biasanya, Hachiko ini tetap setia. Dia pada sore datang kembali ke stasiun Shibuya menunggu kepulangan tuan. Dan ketika tuannya tidak kunjung kembali, dia akan pulang kembali ke rumah dan besoknya dia akan pulang sama sekali. Dan tindakan sang anjing ini menarik perhatian orang. Orang begitu lihat seorang anjing yang kesediaan. Bahkan ketika Hachiko dicoba untuk diadopsi oleh orang lain, dia tetap melakukan. Karena memang mungkin sifatnya anjing ya. Memang setia. Saya kurang tahu karena memang saya bukan peneliti anjing. Saya tahu, tapi ya seperti itu kisahnya. Kisah begitu mendunia, kisah begitu menginspirasi. Tepat 9 tahun, 9 bulan, 15 hari diketemukan Hachiko meninggal. Ketika Hachiko meninggal, dibuatlah patung untuk mengenang seekor anjing yang namanya Hachiko di sini. Dan sampai sekarang kisah ini begitu luar biasa tentang kesetiaan. Ketika saya merenungkan tentang kisah Hachiko ini sambil ketika saya membuat catatan khotbah saya, Tuhan ingatkan saya sampai hari. Dan saya tidak siapa apa itu semua. Dan ini selalu berkati saya. Tuhan katakan, anjing tidak perlu kata-kata, anjing tidak perlu janji-janji manusia, anjing tidak perlu mengungkapkan dengan kata-kata indah karena anjing tidak bisa melakukan. Tapi ketika anjing menunjukkan kesediaan, dia taat, dia tunduk, dia konsisten melakukan apa yang dia inginkan. Pertanyaan buat kita semua, pada siapa yang bagaimana kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dan sebaik kita diciptakan demi mulia yang manusia. Kita diciptakan punya hasrat, punya jiwa, punya pikiran, punya hidup, punya segala potensi yang kita punya. Tuhan tidak perlu kata-kata yang kesetiaan bukan tentang kita menyanyi lagu bertema kesetiaan dengan loh. Kesetiaan tinggal di segala. Mari sama-sama kita berdoa.